Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, bedanya iman dan Islam, Isra Mi'raj. Cek di channel Pak D. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arahu fil masiri ayatihil kubra thumma akhrajahu ila samawati wal ula thumma ila sidratil muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi uhi ila 'abdihi ma awha wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sabilil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wan nuha. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita bersama-sama untuk bersyukur pada Allah. Siang hari ini kita semua dikumpulkan dalam suatu majelis di masjid yang kita cintai ini, tidak lain karena kita bersama-sama dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah kita akan dapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma amin. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, kami mengajak diri sendiri dan para jamaah, mari kita senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa inilah kita bisa berjumpa dengan Allah kelak, yaitu di surganya, yaitu dengan cara kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan kita juga untuk senantiasa
menghindari larangan-larangannya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahmatullah. Sebentar lagi kira-kira hari Senin atau malam Senin adalah suatu malam peristiwa yang sangat besar bagi kita semua, yaitu salah satu peristiwa yang hanya terjadi sekali sepanjang kehidupan manusia yang ada di dunia ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang maha agung ini menunjukkan keistimewaan dan keagungan Rasulullah SAW, Nabi kita yang menjadi Nabi terpilih, yang menjadi subjek dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Saking pentingnya peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagiannya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang dapat kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dari sudut teologis atau agama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mengajarkan tentang kekuasaan Allah yang tidak terhingga, yang telah memperjalankan hambanya dalam semalam, yaitu mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Arsy, kemudian kembali lagi ke bumi dunia ini dalam waktu satu malam. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa aja seketika, perjalanan sewajarnya adalah memakan waktu 1 bulan, sekitar 1250 kilo, melebihi jaraknya jalan Dendels dari Anyer dan Panamka. Maka peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman justru malah mencemooh Rasulullah saat itu. Bahkan ada orang yang beriman ketika mendengar peristiwa itu justru dia murtad dan kafir. Maka dari sudut teologis inilah yang mampu membenarkan adalah iman kita sendiri-sendiri. Yang kedua, dari sudut pandang sains, peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan bagaimana keilmuan yang masih menyisakan teori ilmiah yang belum terkuat. Bahkan para malaikat Allah mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Secara sains, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah
dari Masjidil Aqsa Palestina sampai Sidratul Muntaha yang jaraknya miliaran kilometer tidak akan terjangkau. Walaupun pesawat itu pesawat jet tempur yang mungkin satu detik berapa ribu kilo, secara sains tidak akan mampu, dan imanlah yang menjawabnya. Kemudian yang ketiga adalah dari sudut pandang moralitas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana etika dan moralitas serta ketaatan seorang hamba kepada penciptanya. Perintah sholat yang diterima Rasulullah ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Namun sholat fardu yang telah diringankan oleh Allah ternyata menjadi berat bagi sebagai kaum muslimin yang tidak beriman. Maka lihatlah perbedaan orang yang beriman dan orang yang Islam. Saat kita melihat dalam sholat hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha, semua masjid penuh, lapangan bahkan tidak muat, karena yang sholat adalah orang Islam. Tapi lihatlah, ketika sholat subuh jamaah setiap hari, maka yang sholat subuh itulah yang menjadi pilihan orang-orang beriman. Maka ciri khasnya orang yang beriman adalah istiqomah dalam ajaran Islam, yaitu utama sholat. Tetapi ciri-ciri orang Islam adalah sholat yang gampang dilakukan. Bahkan di KTP-nya Islam, tapi jarang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dikatakan zaman sekarang yaitu Islam KTP. Inilah dari sudut pandang keislaman dan keimanan.